Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Sugianto. Di sini sebagai guru olahraga kelas 10 AKL 1 dan AKL 2. Baiklah, langsung ke materi. Materi hari ini adalah lompat jauh. Intinya, tujuan lompat jauh adalah untuk mendapatkan lompatan sejauh mungkin. Dan dalam lompat jauh ini pastinya seorang atlet harus melakukan teknik-teknik dalam lompat jauh. Jadi tidak asal melompat. Next. Teknik dasar pada lompat jauh ada 4. Yang pertama awalan, yang kedua tumpuan atau tolakan, yang ketiga teknik melayang, dan yang keempat mendarat. Oke, kita ke teknik awalan dulu. Nah, ini contoh gambar dari teknik dasar lompat jauh. Nomor 1, approach, itu adalah awalan. Yang kedua, take off, itu adalah tolakan. Yang ketiga, flag, saat melayang, dan landing, mendarat. Next. Oke, kita bahas teknik awalan. Teknik awalan, jumper melakukan awalan dengan berlari pada lintasan awalan sepanjang 30 sampai 40 meter. Namun, jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama di 3-5 langkah akhir sebelum balok tumpuan, dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awalan menuju tumpuan. Oke, jumper di sini adalah julukan bagi atlet lompat jauh atau pelompat. Di sini dikatakan jumper, berlari pada lintasan awalan sepanjang 30-40 meter. Oke, di sini juga ada tekniknya. Jadi dalam 30 meter seorang jumper melakukan awalan lari tidak langsung sprint, tapi pertama itu perlahan. 10 meter pertama perlahan, 10 meter kedua itu sudah kecepatan sedang, dan 10 meter terakhir itu speed atau cepat. Dan yang perlu diperhatikan juga, di 3 atau 5 langkah terakhir sebelum balok itu harus fokus. Untuk melakukan tumpuan atau tolakan harus fokus. Lanjut ke teknik tumpuan atau tolakan. Tahap di mana kaki melakukan tumpuan atau tolakan pada balok tumpuan untuk mengangkat tubuh ke atas dan melayang di udara sebelum nanti mendarat. Dalam melakukan tumpuan menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Ketika melakukan tumpuan, kaki tidak boleh melebihi balok tumpuan. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa jumper harus fokus pada 3-5 langkah terakhir. Itu kalau jumper tidak fokus, bisa-bisa nanti kaki melebihi balok tumpuan, dan apabila kaki sudah melebihi balok tumpuan maka dianggap diskualifikasi. Terus dalam melakukan tumpuan menggunakan salah satu kaki yang terkuat, jadi boleh kanan, boleh kaki kiri. Misalkan ada pertanyaan, Pak, misalkan menggunakan 2 kaki, itu tidak boleh, karena di sini jelas harus menggunakan salah satu kaki yang terkuat. Kenapa kok tidak boleh? Karena apabila kita menggunakan 2 kaki, yang pertama jarak lompatan tidak mungkin jauh, dan yang kedua itu berbahaya, bisa-bisa nanti seorang jumper akan nyungsep ke pasir. Lanjut, teknik melayang. Tahap di mana jumper menampilkan gaya pada lompat jauh.
Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika tubuh jumper berada dalam posisi melayang. Di antaranya, menjaga keseimbangan badan, berusaha melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, di sini tahap di mana jumper menampilkan gaya pada lompat jauh. Jadi, gaya pada lompat jauh ditentukan ketika saat melayang di udara. Terus beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Jadi kalau badan tidak seimbang, nanti mendaratnya bisa-bisa tidak seperti yang diinginkan. Misalkan bisa jatuh terlentang atau tengkurap, bisa dikatakan nyungsep. Berusaha melayang di udara selama mungkin, karena apabila seorang jumper bisa melayang di udara selama mungkin, maka pasti lompatannya akan jauh. Terus mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, posisi kaki untuk melakukan pendaratan yang baik adalah menggunakan dua kaki. Misalkan pakai satu kaki, sebetulnya tidak apa-apa. Cuma kalau menggunakan dua kaki, maka keseimbangan badan pasti bisa dikatakan kalau menggunakan dua kaki itu lebih baik, bisa menjadikan posisi badan ketika mendarat tidak goyah atau imbang. Selanjutnya, teknik mendarat. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, maksudnya di sini agar anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki, karena bagian badan yang diukur adalah bagian badan yang paling belakang yang menyentuh pasir. Contohnya, dalam melakukan lompatan seorang jumper, kaki waktu mendarat kakinya berada di 5 meter. Tapi karena badannya tidak imbang atau tidak seimbang, maka dia jatuh ke belakang dan bokongnya di posisi 4 meter. Masih tidak seimbang, jadi tangannya menyangga di belakang di posisi 3 meter. Berarti jarak atau lompatan yang diperoleh oleh jumper itu adalah 3 meter. Intinya posisi badan paling belakang yang menyentuh pasir itu yang diukur untuk menentukan hasil lompatan jumper. Dan yang perlu diperhatikan setelah melakukan pendaratan, keluar dari bak pasir harus ke depan atau ke samping. Jadi tidak boleh balik kanan. Ketika jumper sudah melakukan pendaratan, jumper keluar dari bak pasir, kalau tidak ke samping, ke depan. Kenapa kok tidak boleh balik kanan? Itu akan dianggap dis. Oke, lanjut. Nah, ini adalah gambar dan ukuran lapangan lompat jauh. Di sini untuk bak pasir panjang 9 meter, lebarnya 2,75 meter. Dan untuk ukuran balok tumpuan panjang 1,22, lebar 20 cm dan tebal 5 cm. Untuk jalur awalan seperti yang saya jelaskan tadi, 30 sampai 40 meter. Oke, lanjut. Nah, macam-macam gaya pada lompat jauh. Macam-macam gaya pada lompat jauh itu ada 3. Yang pertama, gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung. Dan yang ketiga, gaya berjalan di udara. Next. Gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya lompat jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena jumper hanya harus menekuk kedua kaki mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Jadi, itu gaya jongkok, posisi ketika badan berada di udara seperti orang jongkok. Gaya menggantung. Teknik lompat jauh menggantung adalah teknik di mana ketika tubuh melayang, posisi dada dibusungkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas, sedangkan kedua kaki ditekuk ke belakang.
Hal ini untuk membuat tubuh selama mungkin berada di udara. Nah, untuk gaya menggantung, jadi ini sebuah gaya ketika melayang di udara itu persis seperti orang menggantung. Jadi kedua tangan ke atas dan kaki ditekuk ke belakang. Next. Gaya berjalan di udara. Teknik lompat jauh berjalan di udara dimulai dari saat kaki tumpu melakukan tolakan atau loncatan. Ketika tubuh melayang di udara, lakukan gerakan seperti melangkahkan kaki atau seperti Anda sedang berjalan. Jadi ketika tubuh melayang di udara, kedua kaki itu seperti orang berjalan. Dan gaya berjalan di udara ini gaya yang bisa memperoleh lompatan jauh ke gaya berjalan di udara ini. Oke, sekarang tugas lompat jauh untuk kelas 10. Buatlah rangkuman dari penjelasan materi tadi tentang teknik dan gaya lompat jauh. Oke, jadi kalian tugasnya merangkum tentang teknik dan gaya lompat jauh yang saya jelaskan tadi. Oke, mungkin sampai di sini penyampaian materi lompat jauh kelas 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.